Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita telah membahas tentang as-sunanu fi tasyahudil awal, sunnah-sunnah di dalam tasyahud awal. Sekarang kita masuk di bab terakhir dalam masalah sunnah-sunnah rukun salat adalah sunnah-sunnah ketika salam. Silakan dibaca. Sunnah-sunnah ketika salam. 1. Ketika memulai mengucapkan salam, wajah masih menghadap kiblat. Kalau kita ingin salam, maka posisi wajah ini memulai assalamu, ini wajah masih dalam posisi arahnya ke kiblat. Banyak orang salah. Saya tidak bisa katakan, kita tidak bisa katakan salah ya, artinya kurang benar. Menolehnya itu pada saat mulai assalamu, jadi bersamaan gitu. Assalamu, ini kurang benar. Jadi ketika kita mengucapkan assalamu alaikum, itu posisi wajah masih ke arah kiblat. Cuman lirikan mata kemana kemarin? Telunjuk, kan gini kan ya. Ketika telunjuk sudah diangkat, asyhadu an la ilaha illallah, lirikan mata ke telunjuk. Karena urat yang di telunjuk kanan ini itu larinya ke hati. Kalau kita melirik pandangan mata kita ke telunjuk, itu lebih mengkonsentrasikan pikiran kita. Nah, jadi posisi tetap wajahnya itu masih ke arah kiblat. Lanjut. 2. Mulai menoleh, yaitu ketika sampai pada kalimat alaikum. Nah, ketika kita mulai noleh ke kanan atau ke kiri sama itu ya. Assalamualaikum, kum ini nih. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, warahmatullahnya baru bersamaan noleh. Warahmatullah, dan ini nolehnya ini sepanjang kita membaca warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Tidak boleh begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Begini. Sampai habis baru kembali. Assalamualaikum warahmatullah. Kembali sampai habis. Lalu kembali wajahnya. Nah, tidak ada menundukkan kepala. Tidak ada menundukkan kepala. Ada sebagian orang kayak apa ya? Dinding bak dinding. Tahu dinding bak dinding? Dinding bak dinding. Nah, begitu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak pakai itu. Dan juga tidak ada membalik-balikan tangan. Ya, pintu surga dibuka katanya. Nanti yang kiri ditutup katanya. Ada dibuka dua-duanya. Tidak pakai balik-balikan. Tidak ada balik-balikan. Nah, ini banyak terjadi ya. Cuma di orang dulu. Kalau orang sekarang ini kayaknya nggak, tapi kelihatan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kembali ke depan. Ya, lanjut. 3. Kekalkan menoleh sampai selesai salam. Nah, itu yang kita bicarakan tadi. Sampai habis. Jadi bertahan di sini ya. Ada tahanan di sini. Nah, gini. Yang noleh itu cuman wajah, badan jangan ikut-ikutan goyang.
Kita sudah bahas kemarin ya. Kalau ada orang mengucapkan assalamu, ketika assalamu dia palingkan wajahnya, dia palingkan arah dadanya. Assalamu. Nah, kalau dia ke sana dadanya, maka batal salatnya. Tapi kalau seandainya dia assalamualaikum, baru wajahnya noleh, badannya juga ikut begini, ya nggak batal sih. Tidak batal. Kenapa ya? Karena akhir salat itu pada saat kalimat assalamualaikum, di situ alaikum. Salam pertama itu. Setelah itu artinya kalau ada orang batal salatnya masih dianggap sah. Ya cuman makruh. Kalau ada orang yang menolehkan wajah dan badannya walaupun setelah assalamualaikum pertama tadi, hukumnya makruh. Lanjut. 4. Mengucapkan salam yang kedua dan caranya seperti salam pertama. Nah, itu yang kita sebutkan tadi. Sama, cara pertama, cara kedua nggak ada beda. Cuman yang pertama noleh ke kanan, yang ke kiri, yang kedua noleh ke kiri. Begitu caranya. Baik, lanjut. 5. Menoleh ke kanan dan ke kiri sekira-kira terlihat pipinya apabila dilihat dari belakang. Nih, pipi kanan kita ini, kalau kita menoleh ke kanan kan, pipi kanan kita ini mesti sejajar dengan ini pundak. Yang sekira-kira kalau ada orang noleh, orang ngelihat dari belakang kita, dia akan melihat pipi kita yang kanan. Jangan begini. Ada orang begini. Nggak begini. Tidak, tapi begini. Coba kayak orang olahraga tuh ya. 1, 2, gitu kan ya. Tapi cuman sholat tuh nggak ada pang betungak begini kan ya. Betungak jar orang Banjar, nggak ada pang. Nah jadi seperti gini. Jangan juga berlebihan. Kalau berlebihan tuh anak kecil lagi nanti dia. Anak-anak kecil kan kalau sholat begitu, kelebihan. Tidak, sejajar gini aja. Pundak kanan, pipi kanan, nah sejajar gini. Jangan juga begini. Tidak, santai sajalah, santai gitu. Nah itu gerakan leher supaya tidak ada sakit leher. Ala kulli hal. Lanjut. 6. Mendahulukan menoleh ke kanan. Jelas, yang kanan dulu. Semuanya apapun yang kebaikan dianjurkan kita memulai yang kanan, jangan yang kiri. Apa saja yang baik, yang kanan. Ada saya pernah lihat ya, kayaknya jamaah tabligh itu, jamaah tabligh entah di Indonesia atau di Malaysia, saya lupa itu. Pokoknya jamaah tabligh, dia saking kepingin mengamalkan sunnah Nabi, memakan buah semangka. Orang makan buah semangka itu kan biasanya kan dipotong kemudian lincip 3 ya, atau panjang begini kan ya. Makannya subhanallah, tuh jemaah tabligh tuh luar biasa. Ini umpama kanan ya, ini semangka panjang ini, dia makan sebelah kanan ini. Kanan dulu, sampai di tengah, stop dia. Kemudian dibaliknya lagi, dibaliknya lagi baru kanan lagi. Saking sunnahnya dia tuh. Nabi suka makan semangka kan ya. Nabi paling suka makan semangka. Lalu kata mereka, dan Nabi suka yang kanan. Tapi wallah alam, apakah Nabi makannya cara seperti itu? Wallah alam. Apakah Nabi mau makan yang kanan sampai di setengah kemudian diputar balik? Wallah alam. Cuman orang jamaah tabligh ini saking dia kepingin mengamalkan yang kanan-kanan, yang baik-baik yang kanan, maka dia makan sebelah kanan, kemudian diputar lagi baru yang kanan. Dan banyak sekali orang yang tidak mengamalkan sunnah-sunnah yang kanan ini. Pokoknya kullu mri'in di balin la yubda'u, itu bismillah ya. Pokoknya semua yang kanan. Yang kanan Nabi suka yang kanan. Kalau pakai sendal yang kanan, lapas sendal yang kiri. Saya melihat guru saya ya, Al-Habib Umar bin Hafidh, itu kan sendalnya disediakan di depan pintu. Jadi kalau beliau memakai sendal, beliau menginjak kedua sendal dulu. Sendalnya diinjak dulu, enggak dipakai.
Umpama di masjid ya, keluar dari masjid kan tentu kaki kiri kan ya, kaki kiri. Kalau kita kaki kanan susah juga nih langsung ke sendal kanan. Apalagi kalau mau masukkan kaki yang kanan ya tentunya keluarnya dari masjid yang kanan. Lalu bagaimana beliau caranya? Beliau keluar dari masjid kaki kiri, sendal itu sudah di depan pintu masjid. Jadi beliau menginjak sendalnya yang kiri, beliau menginjak sendal kiri, kemudian tidak dipakai, diinjak dulu, kemudian yang kanan baru dipakai, baru yang kiri. Subhanallah. Begitu juga nih, nah kalau berwudu umpama menggulung tangan, kita kan kalau berwudu kan tangan panjang, kita akan menggulung tangan ke lengan tangan kanan ini. Jadi ketika menggulung itu yang kiri duluan, membuka yang kanan. Kalau kenapa yang kiri? Kayak kita melepas baju. Kalau memakai baju tangan kanan, pakai celana kaki kanan. Tapi kalau yang lepas yang kiri duluan. Biasakan seperti itu, yang kiri semuanya. Nah kalau kita berwudu kan tidak perlu buka baju kan ya, lengan saja digulung. Nah dalam masalah itu pun ketika menggulung baju, tangan kiri duluan. Tangan kiri digulung, baru tangan kanan. Setelah selesai berwudu, baru kanan duluan, lalu kiri. Seakan-akan dia memakai baju lagi. Nabi semuanya suka yang kanan. Menyisir rambut pun yang kanan duluan, baru kiri. Begitu juga tukang cukur. Kalau kita bercukur, arahkan tukang cukur itu yang kanan duluan. Apa saja yang kanan lah. Ya, motong bulu ketek yang kanan dulu ya. Bersihkan kumis yang kanan dulu. Saya ada bercukur rambut. Atau cukur rambut. Saya perhatikan tukang cukur ini di mana dia mau cukur rambut saya ini. Sebenarnya bukan cukur ya, gundul. Saya sering gundul. Di mana dia motong rambut saya dulu ini. Tapi rata-rata semuanya mulai yang kanan. Kalau mereka mulai yang kiri, saya akan arahkan ke kanan dulu. Tapi sampai sekarang kayaknya belum pernah lagi saya mendapati tukang cukur itu memotong yang kiri duluan, yang kanan duluan. Pokoknya biasakanlah yang kanan ya, biasakan yang kanan. Seperti itu. Ada kemarin saya ceramah di malam Selasa di tempat mana saya lupa, di masjidnya. Jadi waktu saya berwudu, mau sholat maghrib berwudu, ada anak-anak muda. Entah dari mana mereka berwuduan. Baunya dia habis main dari mana begitu ya. Keringatan, bau. Asik saya berwudu, ketika dia basuh kaki, dia dulukan yang kiri. Saya tepuk begini. Maksud saya tepuk, saya isyaratkan, saya lagi wudu kan, udah enak saya negur bicara. Saya tepuk, kata saya kaki kanan maksudnya. Tapi dia nggak paham. Nggak paham terus yang kiri. Akhirnya mau nggak mau saya ngomong, yang kanan duluan, baru yang kiri, kata saya. Yang kanan duluan, baru yang kiri. Tapi wajarlah karena mereka bukan sekolah di pendidikan agama mungkin ya. Ya begitu-gitu saja ala kuliah. Itu pun sudah bersyukur dia mau sholat maghrib. Berapa banyak orang yang tidak mau sholat maghrib. Ala kuliah, dahulukan yang kanan. Lanjut. 7. Menambah kalimat warahmatullah. Pakai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah pakai warahmatullah. Yang kanan dan yang kiri. Lanjut. Keterangan. Sunnah menambahkan wabarakatuh di dalam sholat jenazah, ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Adapun pendapat Imam Romli tidak disunahkan sekalipun di dalam sholat jenazah. Kalau sholat jenazah disunahkan tambah wabarakatuh. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Makanya di antara kita, khususnya di Kalimantan, kalau sholat jenazah itu biasanya imam pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Pendapat yang lain seperti Imam Ramli mengatakan tidak perlu pakai wabarakatuh, cukup pakai warahmatullah saja. Nah oleh karenanya ulama-ulama kita di Hadramaut
itu kalau sholat jenazah mereka mengambil separoh-separoh. Bagaimana separoh-separoh? Pakai wa barakatuh juga, tapi dengan suara agak pelan. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap pakai wa barakatuh, tapi dengan suara agak pelan. Jadi seakan-akan memakai dua pendapat tadi. Seakan-akan memakai dua pendapat itu. Makanya Masya Allah ya, ulama-ulama kita di Kota Tarim, Hadramaut itu khususnya, umumnya Hadramaut, itu para ulama di sana itu selalu mengambil jalan tengah. Kalau seandainya memang ada beda pendapat, maka mereka itu mengambil di jalan tengah, memakai dua-duanya. Seperti yang kita bahas kemarin, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud awal kan ya, itu kan makruh tuh. Sebagian ulama memakruhkan. Maka kalau sebagian ulama kalau tidak pakai salawat kepada keluarga Nabi, salawat yang terputus. Nah oleh karenanya ulama kita di Hadramaut mengambil jalan tengah. Tetap bersalawat kepada keluarga Nabi tapi dengan dhamir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alih. Pakai wa alih. Bukan wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah jadi ngambil separoh-paroh, dipakai tapi dengan cara isim dhamir, wa alihi, wa alih, bukan wa ali sayyidina Muhammad. Itu ciri khas ulama Hadramaut seperti itu. Nah jadi kalau ada orang salat jenazah tidak pakai wa barakatuh, tidak apa-apa, biasa saja, tidak usah terlalu diproblemkan. Yang pakai wa barakatuh boleh juga. Tapi ada sebagian orang sangat anti sekali, terutama di kalangan kita ya. Kalau ada orang di Kalimantan maksudnya ya, kalau ada orang sholat jenazah tidak pakai wa barakatuh, itu ibarat kata salah besar gitu loh dalam sholat jenazah itu. Jadi perbincangan yang ibarat kata itu salah yang fatal lah. Itu kemarin itu udah pakai wa barakatuh sholat. Padahal itu beda pendapat. Cuman itulah kita. Nah itu. Sama juga sholat hari raya itu nah. Imam itu sholat hari raya terkadang lupa dia membaca takbir 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua. Itu sering lupa. Kalau rakaat pertama mungkin betul, yang sering lupa di rakaat kedua. Padahal kan kalau lupa tidak apa-apa, sholat kita tetap sah. Tapi karena itu sholat setahun sekali, itu kalau imam salah, jangankan salah, kurang saja, umpama 7, dia cuma takbir 6 kali, hebohnya itu berbulan-bulan itu. Berbulan-bulan itu heboh tadi itu. Tidak selesai-selesai. Padahal maka berapa banyak orang yang gak sholat subuh gak heboh-heboh aja. Nah itu wabarakatuh. Kemudian kalau sholat wajib atau sholat biasa selain sholat jenazah itu tidak pakai wa barakatuh. Tapi terus terang saya beberapa kali melihat orang, tapi ini mohon maaf ya, di kalangan orang Jawa itu kok sering saya dengar tambah wa barakatuh itu. Saya nggak tahu di mana pendapat itu. Bahkan ada salah satu habib di Hadramaut, tapi itu bukan salat salat wajib, tapi salat taraweh. Saya tidak sebutkan habibnya. Itu kalau beliau jadi salat, jadi imam maksudnya, itu kalau salat tarawih ditambah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, saya terus terang di mana ambilannya pakai wa barakatuh kalau salat fardu atau salat yang biasa. Sampai sekarang terus terang mungkin saya kekurangan ilmu. Sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan pendapat di dalam kitab-kitab atau dari ulama yang menyatakan sunnahnya membaca wa barakatuh kalau salat biasa. Itu belum pernah saya ketemukan. Wallahu alam. Nah saya berpikir kalau salat jenazah saja, salat jenazah nih ya, ada perbedaan pendapat wa barakatuh. Ada yang sebagian sunnah mengatakan tidak, sebagian mengatakan tidak sunnah. Maka kalau salat fardu atau salat biasa itu lebih kayaknya tidak ada lagi wa barakatuhnya. Tapi terus terang
kalau ada orang seperti itu, saya artinya tidak menyalahkan. Artinya tidak menyalahkan itu salatnya tetap sah maksudnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya tetap sah. Karena akhir daripada salatnya di mana ya? Assalamualaikum. Di situ akhirnya. Tapi wabarakatuh ini wallahu alam. Nah, jadi kalau salat jenazah itu ada beda pendapat, tapi kalau salat biasa wallahu alam. Yang jelas tidak pakai wabarakatuh. Seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. 8. Tidak memanjangkan huruf lam di dalam kalimat as-salam. Tidak memanjangkan Huruf lam. berapa lama? Atau mendadak ketika biasa assalamualaikum. Coba ulangin bacanya betul-betul. 8. Tidak memanjangkan huruf lam di dalam kalimat as-salam. Kalau nggak salah itu memanjangkan yang berlebihan di situ. Ada tulisannya di ujung-ujungnya. Kalau tidak salah tidak memanjangkan berlebihan. Tidak sampai 3 alif. Assalamualaikum. Nggak begitu. Jangan terlalu panjang. Alif lam atau lam itu mungkin? Alif lam. Lam ya. Ala kulli hal. Nah, seperti itu. Lanjut. 9. Menghalat atau memberi jarak di antara dua salam sekedar bacaan subhanallah. Artinya 1 kali nafas. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kada bernapas. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu tidak ada beri jarak. Berilah jarak sekedar senafas, 1 nafas. Sekedar bacaan subhanallah. Tapi jangan juga terlalu lama, ada yang lama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya berapa kali dapat imam seperti itu? Lama banget ini. Kenapa? Karena kita sebagai makmum, ingatin ya, kita sebagai makmum kalau mengucapkan salam salat itu setelah selesai salam imam yang kedua. Kita sebagai makmum nih, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kedua baru kita Assalamualaikum. Itu sunahnya. Nanti kita mungkin ada sampai sunah-sunah salat berjamaah nanti. Mungkin sampai di situ nanti. Sunahnya seperti itu. Tapi kenyataannya enggak. Imam dan makmum kebut-kebutan. Assalamu juga. Kalau makmum tadi mengucapkan salam, ketika imam sudah assalamualaikum, assalamualaikum nih imam ya, baru makmum assalamualaikum, salatnya sah, tapi makruh. Tapi kalau bersamaan assalamu juga kata makmum, batal makmum. Tidak boleh bersamaan tadi. Assalamu juga kata makmum, batal. Dia yang tidak boleh bersamaan ya, yang batal salatnya bersamaan dalam bacaan imam. Pertama takbiratul ihram, itu nggak boleh bersamaan. Kalau ada umpama imam takbiratul ihram, Allah kata imam, makmum juga Allah, batal makmum. Jadi makmum mengucapkan takbiratul ihram setelah takbiratul ihram yang imam sempurna. Allahu akbar kata makmum. Tidak boleh bersamaan. Kalau bersamaan batal, apalagi lebih duluan daripada imam, lebih batal lagi itu. Yang kedua, yang wajib terdudi adalah salamnya makmum dari salamnya imam yang pertama. Itu hukumnya wajib. Assalamualaikum, itu di situ yang wajibnya ya. Artinya kalau imam mengucapkan assalamualaikum, lalu makmum assalamualaikum, salatnya makmum sah. Tapi kalau seandainya imam makmum assalamu, batal makmum. Makanya yang afdalnya itu adalah salamnya makmum setelah salam imam yang kedua. Kalau mau lihat yang paling baik itu ya, seperti di Mekah itu nah.
Arti di Mekah itu yang mubalignya, mubalik yang menyampaikan suara imam di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kan ya? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang begitu yang benarnya. Tapi kenyataannya kita malah kebut-kebutan sama imam. Makanya tadi kalau menyamai dua bacaan tadi, apalagi lebih cepat daripada imam, maka salat sang makmum batal. Apa yang dua itu? Takbiratul ihram dengan salam pertama. Tapi kalau menyamai yang selain daripada itu, hukumnya makruh. Rakaat pertama, rakaat kedua, imam baca Fatihah. Imam lagi asik baca Fatihah, kita ikutin. Makruh hukumnya. Ya, salat bernyaring nih ya. Makruh hukumnya. Begitu juga kalau bacaan surah, imam baca surah setelah Fatihah. Lalu ada yang ngikutin. Maka yang mengikuti itu hukumnya makruh. Anak kecil kan sering begitu. Qul huwallahu ahad. Allah ikut juga makmum di belakang, tapi itu anak kecil. Biarkan saja, jangan orang tua yang ngikutin. Nah, tapi kalau bacaannya pelan, rakaat ketiga, rakaat keempat, atau rakaat pertama, rakaat kedua, salat zuhur, salat asar, atau zikir-zikir yang tidak bersuara seperti zikir ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, maka ini tidak apa-apa kalau bacaan kita bersama dengan bacaan imam. Mudah dipaham kira-kira? Lanjut. 10. Niat keluar dari sholat pada salam yang pertama. Ini niat ya, cuman kata ulama ini agak ribet nih. Seperti halnya kita mau sholat fardu kan, kita mau sholat kan, aku sholat fardu maghrib. Begitu kan ya, itu hukumnya wajib tuh. Kalau takbiratul ihram. Tapi kalau ketika salam ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Cuman kata ulama ini harus bersamaan seperti halnya kita memasang niat pada saat takbiratul ihram. Artinya kalau seandainya ada orang niat dalam hati aku niat keluar dari salat tapi sebelum salam maka salatnya batal. Maka salatnya batal. Makanya terus terang saya pribadi tidak pernah mengamalkan yang ini. Khawatir, ya, khawatir kalau salah-salah akhirnya batal selajur kata orang. Terus terang saya pribadi tidak mengamalkan aku niat keluar dari salat. Ya. Tapi kalau ada yang mengamalkan seperti itu, ya ala kuliah bersamaan pada saat mengucapkan assalamualaikum. Jadi ucapannya assalamualaikum dalam hati aku keluar dari salat. Pertama. Cuman ini bahaya tadi. Saya bilang bahaya karena kalau seandainya niat berdahulu keluar dari salat, maka batal salatnya. Ya kan ya? Batal. Karena dia kepingin keluar dari salat. Oleh karenanya saya pribadi kayaknya seumur umur belum pernah lagi mengamalkan yang ini. Makanya dikatakan ulama hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Kalau takbiratul ihram kan hukumnya wajib. Allah, ucapan kita Allahu Akbar dalam hati aku salat fardu isya makmum. Itu antara A sampai bar itu. Cuman orang banyak salah kaprah. Usolli fardu isya itu katanya nias. Itu bukan nias. Itu lafdzun niyah. Madzhab Syafi'i mengatakan boleh saja. Kalau Salafi bid'ah katanya itu. Tidak ada Nabi usolli fardu maghrib, tidak ada. Ya sudah. Memang kita pun juga mengatakan itu tidak wajib. Itu cuman hukumnya sunnah dari pandangan kalimat kita. Lafaz niat itu. Apa saja dalam masalah niat, sunnah melafazkan niat. Ya, diambil dalilnya di mana? Sebagaimana Nabi mengatakan dalam riwayat ya, Nabi bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan hari ini?
Kata Siti Aisyah, gak ada makanan ya Rasulullah. Kata Rasul, idan hadzal yaum asum. Kalau begitu kata Nabi, aku hari ini puasa. Nabi mengatakan seperti itu. Itulah lafaz niat. Kata Nabi, kalau begitu aku hari ini puasa. Itulah lafaz niat. Tapi di apa lafaz niatnya dibikin bagus. Nawaitu usolli fardha. Nah, seperti itu lafaznya. Ala kulli hal. Disitulah dalil melafazkan niat. Cuman kalau orang salafi tidak ada dalilnya usolli itu, nawaitu tidak ada dalilnya itu. Ya sudahlah. Memang itu bukan niat ya, itu lafzun niat. Yang niat itu pada saat takbiratul ihram, ucapannya takbiratul ihram, dalam hatinya baru kita pasang niat. Masih banyak lagi? Masih banyak. Tinggal 11 sama 12. Ayo baca lagi. 11. 11. Niat memberi salam kepada para malaikat dan orang-orang yang beriman dari golongan-golongan manusia dan jin pada 2 saat. Nah, jadi kalau kita ngucapin salam, kita niat memberikan salam itu apa? Kepada malaikat, manusia, jin. Tapi bukan niat salam ini, bukan salam penghormatan ya. Mendoakan kita kepada mereka. Lanjut. Keterangan nomor 11. Apa itu? Bagi orang yang tidak sholat disunahkan untuk menjawab salam orang yang sholat apabila dia mendengar salam orang yang sholat. Kita nggak sholat, ada orang sholat di depan kita. Dia mengucapin salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita yang nggak sholat, sunnah bukan wajib, sunnah mengucapkan waalaikumsalam. Tapi terus terang saya belum pernah juga mengirim waalaikumsalam. Yang nggak sholat, jangan yang sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita waalaikumsalam warahmatullah. Batal kita. Yang tidak sholat, yang sunnah mengucapkan, menjawab salam tadi. Tapi tidak wajib ya sunnah. Tapi kalau salam biasa, hukumnya adalah wajib menjawab salam. Habis? 12. Dengan keterangannya sangat panjang. Sangat panjang. Nanti aja lagi ya. Ya, cukup dulu, insyaallah kita sambung lagi. Kalau ada pertanyaan ditahan dulu ya. Nah, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.